Selamat siang Pak Bali, perkenalkan nama saya Antonia Sylvia Rosani Manduapesi dengan NRP 2241035. Saya dari program studi Sastra Inggris kelas B Pancasila dan dari Universitas Kristen Maranatha. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk kasus penyimpangan terhadap sila pertama. Dan saya beri judul dengan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh sekte Tata Suci Kerajaan Tuhan. Pertama-tama saya akan menjelaskan dari latar belakangnya. Pancasila merupakan dasar negara yang di dalamnya mengandung nilai-nilai yang mencerminkan kehidupan berbangsa itu sendiri, yang mengenai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan permusyawaratan, dan yang terakhir adalah keadilan. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keberagaman suku budaya, atau biasanya kita lebih kenal dengan masyarakat yang multikultural. Bangsa Indonesia dengan kemajemukannya bisa menghasilkan berbagai macam adat, budaya, dan juga agama. Di Indonesia sendiri, kita mempunyai 6 agama resmi, yaitu ada agama Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, dan Konghucu, serta adanya aliran-aliran kepercayaan yang dianut. Dengan adanya pluralisme agama ini, maka Indonesia memiliki Pancasila sebagai fondasi dalam menjalankan tatanan kehidupan. Kita sebagai warga Indonesia, sudah sepatutnya kita pun harus bisa menjalankan dan mengamalkan kelima sila dalam Pancasila tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya, masih banyak yang melakukan penyimpangan, terutama dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila pertama ini mempunyai makna bahwa negara Indonesia adalah negara yang beragama, karena diyakini adanya Tuhan sebagai zat maha segalanya. Dan juga menegaskan kembali bahwa negara Indonesia adalah negara yang beragama, bukan negara dari suatu agama tertentu. Salah satu penyimpangan yang terjadi dalam sila pertama di Indonesia adalah munculnya sekte Tata Suci Kerajaan Tuhan yang didirikan oleh Lia Eden. Hal ini merupakan penyimpangan agama karena dalam sekte tersebut mereka menggabungkan semua agama menjadi satu, sehingga hal tersebut menyebabkan keresahan sosial bagi masyarakat dan juga bagi pemerintah. Sekarang saya akan menjelaskan bagian pendahuluannya. Pancasila merupakan berasal dari bahasa Sanskerta yang dari kata panca yang artinya 5 dan sila yang artinya dasar. Konsep Pancasila ini pertama kali dikemukakan dalam sidang pertama BPUPKI pada tanggal 1 Juni tahun 1945 dalam pidato Presiden Soekarno mengenai dasar negara Indonesia kelak. Sehingga Pancasila terdiri dari 5 sila. Yang pertama, ketuhanan Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, nilai ketuhanan ini menunjukkan bahwa eksistensi dari negara, bangsa, dan manusia Indonesia itu meyakini adanya Tuhan sebagai sumber segala kebaikan, dan juga memiliki makna bahwa kita itu bisa bebas memeluk agama apa saja dan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Dalam sila pertama ini menganjurkan bahwa kita harus bisa hidup dengan selaras, serasi, seimbang antar sesama umat manusia, antar bangsa maupun dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Dalam sila pertama ini kita juga membahas tentang sifat-sifat luhur atau mulia yang seharusnya dimiliki oleh segenap bangsa Indonesia. Dan juga dalam sila pertama ini menganjurkan kepada pemeluk agama untuk menaati norma-norma kehidupan agama yang dianutnya. Ketuhanan dalam sila pertama ini menjadi salah satu prinsip dasar dan penyatu bagi bangsa. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bentuk kasus penyimpangan yang dilakukan oleh sekte Tata Suci Kerajaan Tuhan. Aliran sesat tak jarang muncul di Indonesia. Hal tersebut bukan hanya untuk sesat, melainkan bisa menyesatkan masyarakat. Dan aliran sesat itu bisa muncul bukan dengan semata-mata, melainkan ada beberapa faktor yang melatar belakangi fenomena munculnya aliran sesat itu. Kenapa aliran sesat bisa mudah masuk dalam hidup bermasyarakat? Karena secara sosiolog, orang-orang itu gampang mudah untuk percaya akan janji-janji yang diberikan dan mudah percaya juga akan
janji-janji yang diberikan dan ajaran-ajaran yang diberikan. Kenapa bisa kayak gitu? Karena orang yang seperti itu sedang mengalami frustasi, entah mereka sedang mengalami frustasi tentang ekonomi, politik, dan sosial dalam kehidupannya, dan juga mereka tidak bisa menghadapi kehidupan yang dalam kenyataannya itu memang sulit, sehingga kondisi tersebut disebut dengan disorientasi hidup. Dan aliran sesat ini bukan hanya di satu agama saja, melainkan di semua agama. Ciri-ciri dari aliran sesat ini adalah aliran ini berhubungan dengan ego, kekuasaan, ketenaran, politik, ekonomi, dan kehebohan yang membingungkan. Seperti mengangkat tema yang kontroversial, contohnya tentang kenabian, tentang hari kiamat, tentang malaikat Jibril, dan lain sebagainya. Dan salah satu aliran sesat yang pernah muncul di Indonesia adalah munculnya sekte Tata Suci Kerajaan Tuhan yang didirikan oleh seorang perempuan bernama Jumsiati Gustaman, atau biasanya lebih dikenal dengan Lia Eden, pada tahun 1997. Dan beliau lahir di kota Surabaya pada tanggal 21 Agustus tahun 1947. Nah, berdirinya sekte Tata Suci Kerajaan Tuhan ini berawal dari Lia Eden yang percaya bahwa dia mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril, dan juga dia mendapatkan penglihatan. Dengan penglihatan itu dia melihat bahwa ada sebuah bola cahaya yang berwarna kuning itu sedang berputar di udara dan tiba-tiba lenyap saat berada di atas kepalanya. Dan juga dia merasakan adanya kehadiran dari pemimpin rohaninya, yaitu Habib Al-Huda, yang mengaku sebagai malaikat Jibril. Nah, malaikat wahyu yang diterima oleh Lia Eden adalah dia harus mendirikan agama dan ajaran yang baru, yaitu dengan menggabungkan 3 agama. Ada kekristenan, Yudisme, dan juga ada Islam. Dan juga dia harus menggabungkan beberapa agama lainnya seperti Buddhisme, Jainisme, dan juga Hindu. Nah, dan juga Lia Eden mengaku dia sebagai Ruhul Kudus, yang artinya dia menyampaikan keadilan Allah, seperti tentang pengadilan Allah, penghakiman, tapi bukan agama. Dan dia berpendapat bahwa hanya Ruhul Kuduslah yang bisa menyampaikan keselamatan dan keadilan Allah di zaman yang modern ini. Dan juga tak lama kemudian ajaran dari Lia Eden ini memiliki pengikut yang disebut dengan Salamullah, atau Salamullah yang artinya keselamatan dari Allah. Dan Lia Eden juga mengarang lagu dan menulis buku tentang Perkenankan Aku Menjelaskan Sebuah Takdir. Dan juga kelompok Salamullah ini mempercayai semua agama dan percaya juga bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir di bumi ini. Dan mereka juga percaya akan Buddha Gautama, Yesus Kristus, dan Kuan Im. Dan pada tahun 2003, Lia Eden mengubah nama Salamullah menjadi Calm Eden. Dan pengikut dari sekte Tata Suci Kerajaan Tuhan ini kurang lebih 100 pengikut pada awal mula pengajarannya. Penganutnya itu terdiri dari para cendekiawan, pakar budaya, artis musik, artis drama, dan juga pelajar. Namun, ajaran yang diajarkan oleh Lia Eden ini sangatlah tidak umum dengan ajaran agama seperti pada umumnya. Contoh-contoh ajaran agama yang diajarkan oleh Lia Eden yang pertama adalah sholat menggunakan 2 bahasa, lalu halal mengkonsumsi daging babi, dan yang terakhir adalah penyucian diri. Namun ada juga beberapa paham yang menyesatkan, seperti malaikat Jibril yang mengaku sebagai manusia. Jadi malaikat Jibril ini seperti melakukan aktivitas
seperti manusia, seperti menikah, jalan-jalan, sebagai teman, sebagai guru, dan lain sebagainya. Dan malaikat Jibril ini juga mengaku sebagai pencabut nyawa, dan dia juga menggantikan tugas dari malaikat maut, dan juga mengatasnamakan Tuhan untuk menyatukan semua agama menjadi satu. Sehingga para Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengangkat suara karena ajaran Lia Eden ini sangatlah tidak umum, dan mereka menfatwakan Lia Eden karena alasan adanya aliran sesat, dan juga mereka melarang kumpulan dari Salamullah untuk tidak berkumpul terlebih dahulu pada bulan Desember tahun 1997. Dan namun Lia Eden dan pengikutnya ini Salamullah, mereka membuat undang-undang Jibril untuk membalas serangan dari MUI karena mereka menganggap bahwa itu tidaklah adil dan mereka menghakimi dengan tidak sewenang-wenang. Kenapa MUI udah angkat suara? Karena banyak masyarakat yang resah akan ajaran tersebut, karena ajaran tersebut sangatlah tidak lazim dan tidak umum dengan ajaran agama yang pada umumnya gitu. Sehingga dari sini kita untuk menghindari dan cara mengimplementasikannya adalah, yang pertama, kalau dalam sila pertama itu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah, pertama, kita harus percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga yang kedua, meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa. Ketiga, kita harus bisa menghormati agama orang lain. Keempat, kita harus percaya dengan kepercayaan kita dan agama kita masing-masing. Dan yang terakhir, tidak memaksakan agama atau kepercayaan kepada orang lain. Selain itu, ada 2 cara lagi agar kita bisa menghindari aliran sesat itu. Yang pertama, kita harus mempelajari ilmu agama secara mendalam. Kenapa kita harus mempelajari ilmu agama secara mendalam? Karena agar iman kita ini tetap teguh dan tidak goyah, sehingga kita tidak gampang terpengaruh dalam ajaran yang bertentangan dengan ajaran agama yang diajarkan kepada kita pada umumnya. Dan juga yang terakhir, kita harus bisa mengetahui ciri-ciri dari aliran sesat itu sendiri. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari makalah yang kelompok saya buat ini adalah bahwa Pancasila ini merupakan dasar negara Indonesia yang di dalamnya mengandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan permusyawaratan, serta keadilan. Namun, dalam pelaksanaannya ini masih banyak yang melakukan penyimpangan, seperti dalam sila pertama, yaitu kasus penistaan agama yang dilakukan oleh sekte Tata Suci Kerajaan Tuhan yang didirikan oleh Lia Eden. Hal itu merupakan penyimpangan karena mereka menggabungkan semua agama dan mereka mengajarkan ajaran yang tidak umum pada agama umumnya. Dan cara mengimplementasikannya adalah kita harus tetap berpegang teguh, tetap percaya sama Tuhan Yang Maha Esa, tetap menghormati agama orang lain, dan kita harus bisa mengetahui juga ciri-ciri dari aliran sesat tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.